Okay, morning everybody. Sit down please. Okay, who will lead the prayer? Before we start our lesson today, let's pray together. Begin. Okay, thank you very much. So, how are you today? Okay, fine. Untuk yang hadir hari ini, ada berapa orang yang tidak sempat hadir? 5 orang. Alasannya, berapa orang yang sakit? 2 orang, yang lain izin. Oke. Oke, so sebelum kita mulai materi pertama di hari ini, ada beberapa hal yang akan Pak Guru sampaikan, terutama tentang materi yang akan kita jalani hari ini. Tapi sebelum itu kita main games dulu, karena ini sudah jam 10, so agak siang, apalagi sekarang cuaca lumayan panas. Silakan berdiri semua. Ya, mudah-mudahan masih fokus. Oke. Hello. Hai. Hello. Hai, hai, hello. Hello, hai. Hello, hello, hello. Hai, hai, hai. Oke, jadi Pak Guru akan main games. Ini mungkin ada yang sudah tahu. Games gajah dan semut. Ya. Jadi kalau Pak Guru bilang gajah, kalian akan bilang semut. Wih, gajah itu identiknya apa? Besar. Kalau semut? Kecil. Tapi ini dibalik. Dibaliknya katanya tetap besar untuk gajah dan semut tetap kecil. Tapi kode tangannya yang berubah. Jadi kalau gajah besar, semut kecil. Oke. Jangan tunggu, jangan pikir. Ketika diperintah langsung dibuat. Boleh? Ya, yang salah dapat hadiah dari Pak Guru. Oke, siap ya, fokus. Semut. Jangan pikir. Orang. Semut kecil. Ya, oke, ulang. Gajah. Gajah. Semut kecil. Gajah semut. Oke, tepuk tangan untuk semua. Oke, silakan duduk. Oke, thank you. Jadi games pertama memicu mindset sebenarnya. Jadi kalau orang sudah terbiasa berpikir out of the box, tidak terbiasa berpikir dari out of the box, biasanya agak sulit untuk belajar karena terpaku dan kaku pada pemikiran yang memang sudah terpola sejak kecil. Jadi sengaja dibikin games kayak tadi untuk minimal mencairkan suasana, dan yang kedua merefreshkan lagi otak. Walaupun mungkin ini kan hari pendek juga, tapi kondisi kita belajar di mana kondisi cuaca lumayan panas dan lain-lain, itu bisa memicu orang bosan untuk belajar. Oke. Di pertemuan sebelumnya kita sudah belajar tentang perfect tense. Jadi kemarin itu kita sudah sempat belajar tentang bentuk dari past perfect, kemudian present perfect sama future perfect. Nah, hari ini kita akan mempelajari materi yang masih ada kaitannya dengan grammatical in English. Grammatical itu apa ya? Tata bahasa. Ya, jadi tata bahasa dalam bahasa Inggris. Tapi sebelum itu ada beberapa hal yang akan Pak Guru sampaikan terkait pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, tujuan pembelajaran kita hari ini untuk apa? Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini, itu peserta didik diharapkan mampu mengidentifikasi dan menerapkan fungsi sosial, struktur teks dan unsur kebahasaan teks interaksi transaksional, lisan, dan tulis yang melibatkan tindak memberi dan meminta informasi terkait rencana yang akan datang. Dengan kondisi tertentu sesuai dengan konteks penggunaannya. Jadi, ini yang masuk pada kategori kompetensi pengetahuan, yaitu mengidentifikasi dan menerapkan. Mengidentifikasi itu apa? Identifikasi. Mencari, ada lagi? Menentukan. Kemudian menerapkan. Membiasakan. Jadi mengidentifikasi dan
menerapkan. Kemudian untuk keterampilannya, peserta didik dapat membuat dan mempraktekkan. Jadi ada dua juga. Membuat dan mempraktekkan teks interaksi transaksional lisan dan tulis yang melibatkan tindakan memberi dan meminta informasi terkait rencana yang akan datang dengan kondisi tertentu, dengan mempraktikkan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan yang benar sesuai konteks. Jadi untuk KD ini, tujuan pembelajaran kita ada 4 sebenarnya. 2 untuk pengetahuan, ya. Oh ya, jadi ada 4, 2 untuk pengetahuan dan 2 untuk keterampilan. Next, manfaat dan gambaran kegiatan pembelajaran. Dalam pembelajaran kali ini kita diminta untuk mampu meminta dan memberi informasi terkait rencana yang akan datang dengan kondisi tertentu secara lisan dan tulis. Ada 2. Lisan, tulis. Berarti nanti akan ada practice untuk speaking sama writing. Untuk mencapai kompetisi dasar KD, kita perlu menyimak menirukan banyak model teks melibatkan tindak memberi dan meminta terkait rencana yang akan datang. Jadi sudah dapat tahu, sebentar kita akan banyak belajar di teks. Teks-teksnya dalam bentuk percakapan. Dalam bentuk latihan terstruktur, kemudian membiasakan diri untuk menggunakan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, the point is how we can use this conditional, this text into real conditional. Jadi dalam kehidupan sehari-hari. Jadi intinya harus lebih banyak berlatih. Ini KD-nya. Menerapkan fungsi sosial, struktur teks dan unsur kebahasaan, teks interaksi transaksional, lisan dan tulis. Kemudian yang kedua, menyusun teks interaksi transaksional, lisan dan tulis. Jadi ada 2 KD. KD yang pertama itu untuk pengetahuan, dan KD yang kedua untuk keterampilan. Okay, so we enter to the material for today. So today kita akan belajar mengenai what is conditional sentence. Mungkin perhaps ini baru pertama kali dengar. Nah, kita lihat gambar yang di sini. Ini gambar pertama apa? Orang yang lagi? Yang ini? Orang yang diwisuda. So, adakah korelasi di antara kedua gambar ini? Menurut kalian? Tidak ada korelasi, tidak ada hubungan? Kira-kira apa hubungan antara picture A and picture B? Ada yang punya pendapat? Ini orang yang lagi membaca. Membaca atau belajar ya? Ya. Ini orang yang sudah. What is the person doing in picture A? Study or reading? Study or reading. What the person in picture A doing at the activity 4? Paham dengan pertanyaannya? What is the person in picture A doing the activity 4? Ya? Ya, reading. What do you think about the person in picture B? Picture B. Apa yang dilakukan oleh si orang di gambar B yang tadi? Ya? Wisuda atau graduation, lulus ya. Apa yang kira-kira dirasakan oleh orang di gambar B pada momen itu? Nah, kalau orang lulus, ya bangga atau senang? Ya, lebih ke senang. Kalau bangga ke siapa kira-kira? Ya, orang tua atau keluarga. Nah, jadi kalau di bagian yang picture B, momen yang dirasakan adalah happy atau happiness. Nah, yang tadi Pak Guru tanya, do you think that there is a relationship between picture A and picture B? Apakah ada hubungan antara gambar A dan B? Ada. Kenapa? Kira-kira kalau dibuat andai-andai,
Seandainya A, pasti akan jadi B. Oke, menambah wawasan. Ada lagi yang lain? Seandainya saya A, saya pasti akan B. Lulus. Membaca atau belajar? Ya, lebih ke belajar. If I study hard, I will graduate. Jika saya rajin belajar, saya pasti akan lulus. Jadi itu relationnya. Jadi kalau dikasih gambar yang kayak tadi, kita bisa tarik kesimpulannya ya gitu. Jadi kalau tidak akan ada hasil tanpa ada usaha. Oke. Nah, sekarang kita akan lihat tayangan video. Jadi silakan disimak baik-baik tayangan video ini dan nanti kita akan diskusikan tentang 3 hal tadi yang sempat dibahas di tujuan pembelajaran, yaitu fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan. It's Sunday and I am free too. If you want to buy something, tell me, Steve. I will buy it for you. No, thank you. So, tadi percakapan tentang seseorang yang bernama Steve. Nah, tadi itu kan sesuai penyampaian Pak Guru, bahwa ada 3 tempat di mana terjadinya percakapan. The first in minimarket, the second one at school, and the last one in library. Nah, kira-kira apa yang sebenarnya dibicarakan oleh si Steve dan ibunya ketika mau jalan-jalan ke minimarket? Yang paling banyak menggunakan conditional sentence-nya, apakah si ibunya atau si Steve? Si ibunya. Si ibunya sempat tanya apa tadi menggunakan conditional sentence? Ada yang sempat tangkap? Kalau agak susah mentranslate dalam bahasa Inggris, boleh dalam bahasa Indonesia. Ibunya sempat menawarkan apa tadi? Vegetables. Vegetables atau ya, jus sayur. Jadi kalau dia minum jus sayur, si Steve akan apa? Ya, matanya akan lebih sehat, kulitnya akan lebih halus, ya kan? Apalagi tubuhnya juga akan lebih terasa segar dan sehat. Apa yang akan dia lakukan? Bahasa Inggrisnya apa? Menepuk jidat. Jangan hit, kalau hit begini. Coba cari di kamus, apa arti dari menepuk, apa mukul? Menepuk. I will go to France if I visit Europe. Itu pengandaian. So, sekarang kita akan bagi kelompok. Pak Guru akan minta kalian berhitung sampai 5. Setelah itu nanti setiap orang yang sesuai angkanya akan berkumpul di masing-masing angka. 2, 3, 4, 5. Silakan. Dikasih rapat saja meja. Berapa ya? 7 ya? Hitung dulu. 1, 2, 7 ya. 3, 4, 5, 6. Oke. Silahkan lihat di activity 1. Di activity 1, di situ kalian diminta untuk memperhatikan dialog yang ada 5 dialog. Kemudian kalian diminta untuk mengidentifikasi fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan dari percakapan itu. Jelas ya? Ya. Waktu untuk diskusi Pak Guru beri kesempatan 15 menit. Silahkan diskusi. Menentukan itu fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan. Fungsi sosial itu apa Pak Guru? Fungsi sosial itu maksudnya
yang digunakan untuk menyampaikan kalimat itu kepada orang lain. Kalau strukturnya tadi Pak Guru jelaskan. Iya. Unsur kebahasaan juga kan kalau untuk conditional sentence ada 2. Yang pertama main clause dan yang kedua ya di sini kira-kira unsur kebahasaannya yang dipakai seperti apa. Gitu. Sejarah Solo di situ kan suara DP ini. Biasakan tampil di depan forum. Berani, karena suatu saat bisa jadi kepala desa. Selamat. Oke, silakan kelompok 3. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih kuat suara supaya pada dengar semua. Kami dari kelompok 1. Ya. Diskusi kelompok kami. Ya. Silakan. Dia bersedia apakah ia mau diundang untuk diajak ke pantai. Next, terus. Struktur. Ya, struktur teksnya. Terus dia buat ceritain. Will you go to Beach. Ya. Will you go to the beach if I invite? Dalam dialog ini struktur yang tampak ada. Okay, next. We move to the left. Tadi kan dari right. We move to the left. Ya, silahkan kelompok 5. Kedua, what do you think if you give here meatballs? Fungsi pada kalimat ini adalah menanyakan pendapat jika temannya diberikan bakso. Sedangkan pada kalimat ini, kalimat tanya dari simple present kita what plus do plus subject plus verb one disusul dengan penggunaan if plus simple present. Dengan susunan if plus subject plus verb one plus object plus. Oke. Thank you. Beri aplaus untuk kelompok 5. Ya, kita tidak akan menyelesaikan semua kelompok hari ini. Nanti kita akan lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Dan nanti LKPD juga akan ada tugas yang akan Pak Guru berikan sesuai yang ada pada LKPD yang sudah Pak Guru bagikan. Oke. Nah, tadi sudah dijawab oleh 2 kelompok tentang penggunaan dari fungsi sosial dan unsur kebahasaan serta struktur teks dari beberapa jenis contoh yang ada pada percakapan yang sudah Pak Guru bagikan. Jadi setiap conditional sentence itu tergantung dari penggunaannya. Digunakan untuk apa dan situasinya seperti apa. Oke. Nah, sebentar setelah pelajaran ini selesai, nanti silahkan kalian mengisi link yang sudah Pak Guru bagikan di Google Form. Link yang ada di grup WA itu silakan diisi untuk memberikan survei terkait pembelajaran kita hari ini agar ke pertemuan selanjutnya. Oke, please pray. Ya, lead the prayer. Please. Okay, thank you everybody and see you next week. Okay.